Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah war rahmatil 'ammah lil 'alamin nabiyyina wa mustafana wa qurrati a'yunina Muhammadin alaihi wa ala alihi afdhalus salati wa atammut taslim, amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah salat subuh musalla al-ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan duduk bersama di majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya di muka bumi ini ada taman-taman surga. Para sahabat bertanya, di mana teman-teman itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, majalisul ilmi, yaitu majelis-majelis ilmu. Kata saya, kalau dalam pandangan agama Islam, majelis ilmu niku termasuk nggen ingkang indah, panggenan atau tempat yang menyenangkan. Soalnya disebut dengan taman-taman surga. Ada mugi mereka senang. Seperti halnya kita kalau nopo bahasane larisan niki pengen healing artinya nyari tempat-tempat yang bagus, tempat atau untuk kuliner gitu. Nah, termasuk healingnya orang muslim niki majelis ilmu. Majelis ilmu ini adalah untuk nopo qutul qulub, nutrisinya hati, nutrisinya jiwa. Kita bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk duduk di taman surga ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berharap kita dapat meneladani kehidupan beliau dan juga berharap syafaatnya di akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai di bab sabar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis yang menjelaskan bahwa jika seseorang yang beriman lalu ada orang lain yang dicintainya itu meninggal dunia, maka kesabaran dia terhadap berpisah dengan orang yang dicintainya ini diganjar atau dibalas oleh Allah dengan pahala surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Niku pertemuan sebelumnya. Pertemuan saat ini insyaallah kita akan membahas tentang satu hadis tentang suatu penyakit, yaitu wabah penyakit yang mematikan. Hubungannya apa dengan bab sabar? Di sini kalau ada wabah penyakit akan tampak di mana orang yang sabar dan mana yang boten sabar. Bagaimana orang-orang yang sabar nanti balasannya? Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, dan dari diawali dengan kata-kata dan menunjukkan masih dalam satu bab, masih ada hubungannya dengan hadis sakjarenge atau dengan bab ini. Kata dari Siti Aisyah istri Rasulullah Muhammad SAW radhiyallahu anha, Allah ridha kepadanya, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Suatu ketika bahwasanya Siti Aisyah niki sa'ala yas'alu niku dalam bahasa Arab bisa diartikan dua. Pertama bertanya, kedua meminta. Meminta disebut sa'ala juga.
Orang yang meminta atau orang yang bertanya disebut sa'il. Itulah kenapa kita lihat di surat Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Di situ yang artinya orang meminta, bukan orang bertanya. Kalau di surat Al-Ma'arij ada kata-kata sa'il, artinya bertanya. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Telah bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang azab yang pasti terjadi. Nah, di sini sa'alat artinya bertanya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya napa? Anit ta'un, tentang ta'un. Ta'un ini artinya wabah penyakit yang mematikan. Wabah penyakit yang mematikan. Di sini dibahasakan ta'un itu bithrun mu'limun yakhruju ghaliban fil abad ma'a luhaybin wasfidadin hawalahi wa khafaqanil qalbi wal qai'. Jadi ada penyakit yang menyiksa. Kemudian terkadang ada indikasi atau gejala fil abad. Abad itu ibit non sewu, ibit itu non sewu. Apa? Kelek. Ini pada asalnya, ta'un itu hakikatnya suatu penyakit yang mematikan, yang menyiksa. Salah satu indikasinya terdapat kayak sesuatu yang buatan enak, ya mungkin luka atau iritasi atau nopo fil abad, di ketiak. Ma'a luhaybin waswidadin, ada sampai menghitam dan kan seperti luka bakar. Hawalai khawaqadil qalbi wal qai', dan juga ada sesak nafas dan sampai muntah-muntah. Ini asal kata ta'un. Tapi makna ta'un lebih luas dari itu, yaitu semua wabah penyakit yang mematikan. Yang tidak hanya 1-2 orang yang terkena, bisa satu kampung, satu daerah. Kalau kita di tahun 2020 pernah diuji dengan adanya apa? Covid niku. Ini termasuk dibahasakan ta'un, ngoten nggih. Nah, Siti Aisyah ini kita lihat bagaimana hakikat ta'un itu, wabah penyakit. Bagaimana kita harus bersikap. Nabi Muhammad SAW memberitahu fa'akhbaroha niku, lalu beliau ini Rasulullah SAW akhbaroha, memberi kabar, mengabari atau memberitahunya, annahu kana adzaban yab'athuhu Allah Ta'ala ala man yasha'. Sesungguhnya dia di sini napa? Ta'un. Kana adzaban, merupakan azab atau siksa. Yab'athuhu Allah Ta'ala ala man yasha', yang dikirim oleh Allah kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah, di sini Bapak Ibu pun terkejut, kok azab? Kenapa kita diadab dengan adanya wabah penyakit itu? Tidak, karena ada lanjutan hadisnya, faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tapi bagi orang mukmin dijadikan oleh Allah ta'un ini sebagai rahmat. Nah, berarti tadi ada kata-kata siapa yang dikehendaki, di sini dijelaskan adalah orang-orang kafir. Okay. Ai min kafirin au asin birtika bi kabiratin au israrin ala saghiratin. Niki. Orang kafir atau orang yang bermaksiat, berbuat dosa besar, atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Dosa besar dan dosa kecil. Kalau dosa kecil terus lemawan buat tobat-tobat, ini termasuk yang diadab niki. Kalau ada ta'un bagi orang yang beriman, orang yang lurus dan baik, ini merupakan rahmat ta'un itu. Tapi kalau bagi orang kafir dan orang yang bermaksiat dengan dosa besar, atau orang yang bermaksiat dengan dosa kecil tapi terus membawakan mandat-mandat, niki disebut nama adaban. Jadi ta'un itu dijadikan adab. Tapi faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Orang yang tidak seperti tadi, ngimbuatan kafir, ngimbuatan ahli maksiat, dijadikan rahmat. Bagaimana bentuk rahmatnya? Falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban
ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, artinya pun kenapa Allah menjadikan ini rahmat bagi orang yang beriman? Falaisa min abdin. Karena tidaklah seseorang hamba itu yaqa'u fit ta'un, terkena wabah penyakit, ta'un, fayamkuthu fi baladihi, lalu dia menetap di kampungnya, menetap di tempat tinggalnya, boten pindah-pindah, alias menetap di situ, sabiran, dengan penuh sabar, muhtasiban. Muhtasiban itu ikhlas, mengharap pahala dari Allah. Terkena penyakit, misal wabah penyakit, dia tahu penyakitnya ini menular di mana-mana, lalu dia tidak ingin, misal, wah kalau mengukur nang dulurku di luar kota itu sana nggak ada, tahu misal tak ronoi, padahal dia terkena. Nah, itu kan dia menularkan orang yang di sana. Maka dia menetap di situ. Ya Allah, di sini aja. Nah, di sini dengan sabar dan ikhlas mengharap pahala dari Allah SWT. Ini maksud dari muhtasiban. Bagaimana orang itu dikatakan beriman, bersabar dan muhtasiban, mengharap pahala dari Allah SWT? An ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allahu lahu, yaitu karena dia ya'lamu, dengan mengetahui, dengan ilmu, dengan yakin bahwa tidak ada sesuatu yang menimpanya atau yang mengenainya illa ma katabahu Allahu lahu, kecuali sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah. Terus ini kalau kita terkena apapun, tertimpa apapun, itu kita yakin bahwa hal tersebut memang sudah ditakdir oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, lalu kita mengharap pahala dan bersabar atas itu, niku pahalanya agam. Khusus tentang taun ini pahalanya luar biasa. Bagaimana? Illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan baginya pahala seperti orang yang mati syahid jika sampai meninggal dunia. Nah, ini beberapa pelajaran dari hadis ini. Kita baca dulu nggih. Idza kana qasdul mu'mini thawabullahi wa raja'a maw'udihi wa 'arifan annahu law waqa'a bihi ta'un fa bi taqdirillah wa in sarafa anhu fakadzalika wa huwa ghairu mutadajjir wa law waqa'a bihi muta'ammidan ala rabbih mu'tamidan ala rabbih fi hali sihhati wa saqamihi kana lahu ajru syahid. Kalau seorang hamba yang beriman itu memiliki niat mencari pahala dari Allah dan berharap kepada Allah atas janji-janjinya, dan mengetahui bahwa terjadinya ta'un ini atas takdir Allah dan hilangnya ta'un itu juga atas takdir Allah, dan dia tidak mutadajjir. Mutadajjir niki risau, mangkel, murka yang paling parah niku. Kayak wah kok aku sih, kok nang daerahku sih, misal kok zona merah, misal dulu waktu kita 2020 gitu, tidak marah, tidak mangkel, tidak napa niku, napa bahasa sing tepat niku Pak Ibu, yang pas terkena penyakit terus dia ini buat terima, terus sehingga besar, wah pokoknya niki napa niki kita, napa grundel, grundel normalnya kita. Selain berundel, pokoknya dapat pahami ya. Intinya tidak ikhlas, mu'tami, dan dia tidak seperti itu. Kalau tertimpa mu'tami dan ala rabbih, bersandar hanya kepada Allah, baik dalam waktu sehat atau sakitnya, kana lahu ajru syahid, maka baginya pahala seperti orang mati syahid. Kalau tanglet mati syahid itu kita tengpundi gen bali pas teng akhirat lagi. Nah, surga. Berarti mati syahid itu dari hadis ini dapat kita pahami tidak hanya yang gugur di medan perang. Di sini disebutkan as-sabir fit ta'un au ayyi maradin yushbihuhu ya'manu min fitnatil qabri. Niki. Orang yang sabar jika tertimpa ta'un, wabah penyakit yang mematikan, au ayyi maradin yushbihuhu, atau apapun penyakit yang menyerupainya, menyerupai
Taun tadi kalau di arti bahasa aslinya nih penyakit yang menyiksa, di antara gejalanya yang di sekitar ketiak itu sama ada sesak nafas dan membuat muntah-muntah, atau apapun wabah penyakit yang menyerupainya yang mematikan tidak hanya 1-2 orang. Wabah itu, ini wabah yang banyak ya, atau apapun yang mengenainya, ya'manu min fitnatil qabri, kok sampai meninggal dunia dia aman dari fitnah kubur, aman dari azab kubur. Kenapa demikian? Mati syahid. Nah, itu dengan syarat apa iman, sabar, ikhlas, mengharap pahala dari Allah atas kesabaran karena ditimpa penyakit taun. Alal insan idza waqa'at ta'un fi baladin wa fiha alla yakhruja minha. Niki di antara pelajarannya. Kalau seseorang di suatu daerah terkena wabah penyakit, tidak boleh keluar dari daerah tersebut. Kenapa? Kaila yanqulul adwa ila ghairiha minal bilad, agar tidak menjadi sebab lebih luasnya atau tersebar lebih luasnya penyakit niku. Jadi isolasi niku, diisolasi, di karantina. Wal hadis dalilun 'ala al-akhdhi bi mabda'il hijri as-sahih 'ala al-mardha al-musabin bil amrad as-sariyah. Hadis ini merupakan dalil atau bukti bahwa Islam itu mengajarkan kita prinsip mencegah tersebarnya suatu penyakit, adanya isolasi, adanya karantina dan lain-lain. Ini diantara dalilnya. La yaqtisiru ajru syahid ala man qutila fil jihad. Nah niku ingkang pun kula sampaikan balasan atau pahala mati syahid itu tidak terbatas hanya pada berperang di jalan Allah, gugur ketika berperang di jalan Allah. Wa innama yashmalu unathan katsirin. Akan tetapi pahala meninggal dalam keadaan syahid itu mencakup banyak golongan, banyak macam manusia. Ini disebutkan diantaranya nih al-mat'un. Al-mat'un orang yang terkena taun, meninggal dunia dalam keadaan wabah penyakit. Kemudian wal ghariq, orang yang mati dalam keadaan tenggelam. Atau tiang tenggelam niku kan mboten langsung meninggal. Nggih kan? Mesti kelagep-kelagep, dan ketika orang beriman kelagep-kelagep mesti yang disebut Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah. Tapi mboten beriman nggih mun semerap napa mawon sing diucap niku. Nah, orang tenggelam itu termasuk dikategorikan mendapat pahala mati syahid, berarti aman dari azab kubur dan digolongkan di ahli surga. Kemudian ada lagi wan nufasa. Nufasa niku ibu-ibu niki. Napa nufasa niku ibu-ibu? Nah, betul, melahirkan. Dari kata-kata nifas, orang yang meninggal ketika melahirkan bayi niku. Nyawanya merenggangkan nyawa ketika menyelamatkan nyawa putra-putrinya niku, diganjar syahid. Wa ghairu dzalik, dan masih ada yang lain. Kemudian ini ada dua lagi nih. Sedap sekali malih. Ini selanjutnya inna ma warada fi hadzal hadis min da'watil musab ila sabri wal mukus fil bilad la yatanafa mal akhdhi bi asbil wiqayah wal mudawah faqad warada tadau ibadallah. Hadis ini yang menganjurkan kita menetap di suatu tempat, tidak boleh kemana-mana, bukan berarti tidak boleh mengambil hukum sebab akibat dari dengan cara berobat, mencegah dan lain-lain. Karena ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan kita berobat. Tadawaw ya ibadallah, berobatlah kalian semua wahai hamba-hamba Allah, berobat. Nah, ada suatu ketika niku di satu tempat di negeri Syam itu ada terkena taun di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niki dari Madinah sudah berencana datang ke negeri Syam untuk meninjau gubernurnya yang ada di sana. Ternyata belum sampai negeri Syam, hampir dekat negeri Syam, ada info di sana terjadi taun. Banyak yang terkena penyakit kulit sehingga mematikan. Banyak yang meninggal dunia karena penyakit taun niku. Akhirnya Umar bin Khattab sudah hampir sampai. Balik, terus ayo naik menuju ke Sidorono. Terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan kepada Umar bin Khattab, afiraran min qadarillah,
Wahai amir mukminin, wahai pemimpin kami, apakah engkau lari dari takdir Allah? Bukankah ada hadis ini katanya, tidak boleh keluar dari tempat yang ada taunnya. Apakah engkau lari dari takdir Allah? Padahal kan dereng nyampe mereka, dereng nyampe di tempat orang penduduknya. Baru misal cara mereka kampung Surdinawan gitu, masih sampai tengah-tengah Bruto mereka, maksudnya dereng sampai mereka kampung di mana orang ini. Jawabannya Umar bin Khattab napa? Firaron min qadarillah ila qadarillah. Iya, lari dari takdir Allah untuk menuju takdir lainnya. Nah, niku. Terus sih kalau kita sudah tahu di suatu tempat ada wabah, terus kita udah mau sampai sana, terus kita ingat hadis ini, wah berarti kudu mlebu iki. Udah takdir, bukan? Boleh untuk mencegah diri dari terkena wabah tersebut. Nggih. Kemudian pelajaran terakhir yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah as-sabru 'alal marad dalilur ridha bil qada wal qadar wa huwa min kamalil iman. Sabar terhadap penyakit yang menimpa itu dalil, yaitu bukti. Dalil itu artinya pun bukti, dalil itu. Bukti apa? Dalilur ridha. Dalil seseorang itu ridha bil qada wal qadar, ridha terhadap ketentuan takdir Allah. Wa huwa min kamalil iman. Dan ridha kepada takdir Allah itu termasuk bukti kesempurnaan iman seseorang. Nggih, pun niku yang saged mriki pelajari hadis tentang wabah penyakit dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Monggo kalau kita minggu kemarin niku ada usulan Mas sesi tanya jawab. Monggo mboten kula membahasakan sanes sesi tanya jawab nggih, sharing mawon, belajar bersama. Terus mboten ketah kula ingkang jawab mangke sinten mawon bek menawi wonten ingkang tanglet. Terus enten ingkang saged nambah-nambahi monggo sareng-sareng. Tapi menawi mboten enten ingkang tanglet nggih, mboten apa-apa langsung ditutup. Mboten enten nggih. Nggih ditutup mawon riyen mangke baru napa monggo ngoten nggih kula tutup riyen terus mantun ngoten monggo badhe enten kang gopoh ibu-ibu badhe ndang masak ngoten nggih bapak badhe enten kesibukan pintune. Monggo kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahalamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.